Penduduk China pernah berperang besar-besaran melawan burung pipit agar pasokan makanan tidak berkurang. Namun kelaparan besar justru terjadi. Pada 1958, Mao Zedong mulai mereformasi negara komunisnya dengan Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan. Kampanye tersebut dikenal sebagai Kill a Sparrow Campaign atau kampanye membunuh burung pipit atau gereja. Mao melihat penduduknya masih bermasalah dengan hama hewan, sedangkan burung pipit dianggap menghabiskan biji-bijian dan beras. Dia memobilisasi massa secara besar-besaran, burung ditembaki sebanyak mungkin. Namun, Mao sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang binatang dan tidak mau membahas rencananya dengan para ahli. Benar saja, diketahui bahwa burung pipit juga memakan sejumlah serangga, bukan hanya biji-bijian. Akibatnya, belalang dan hama serangga lainnya semakin banyak, sehingga hasil panen padi turun drastis. Sehingga membuat China mengalami bencana kelaparan pada tahun 1958 sampai tahun 1962 yang menewaskan 43 juta orang, sungguh mengerikan. Ketika Nazi berkuasa pada 1933 mereka mulai melucuti kebebasan hak-hak orang Yahudi. Setelah Jerman menginvasi Polandia pada 1939, Nazi mulai mengirim orang-orang Yahudi dari Jerman dan Austria ke Polandia, di mana mereka menciptakan kamp-kamp untuk para tahanan. 1. Selama invasi Jerman ke Uni Soviet, Nazi memulai kampanye pemusnahan. Nazi berbicara tentang invasi sebagai perang ras antara Jerman dan orang-orang Yahudi, serta populasi Slavia dan Roma. Di belakang garis pertempuran, komandan Nazi sedang bereksperimen dengan cara melakukan pembunuhan massal. Mereka khawatir menembak orang akan membuat stres prajurit mereka, sehingga muncul cara pembunuhan yang lebih efisien. Fan gas eksperimental telah digunakan untuk membunuh orang-orang cacat mental di Polandia pada awal 1939. Asap beracun dipompa ke kompartemen tertutup untuk mencekik mereka yang berada di dalam. Pada musim dingin 1941, Nazi telah membangun kamar gas di Auschwitz. Auschwitz pada mulanya adalah barak tentara Polandia yang berlokasi di selatan Polandia. Nazi kemudian menyerang dan menguasai Polandia pada September tahun 1939 dan pada Mei tahun 1940, mengubah tempat itu menjadi penjara bagi tahanan politik. Namun, seiring perkembangan perang dan Holocaust, rezim Nazi mengembangkan situs tersebut. Tahanan pertama yang dibunuh dengan gas adalah sekelompok tahanan Polandia dan Soviet pada Agustus tahun 1941. Proyek ini kemudian dimulai di sebuah kamp baru,
Auschwitz II Birkenau, pada bulan berikutnya. Ini menjadi situs kamar gas besar tempat ratusan ribu orang terbunuh hingga November tahun 1944, dan krematorium adalah tempat mayat mereka dibakar. Perusahaan kimia Jerman, IG Farben, membangun dan mengoperasikan pabrik karet sintetis di Auschwitz III Monowitz. Siapa saja korbannya? Penjaga Nazi berusaha menyembunyikan kejahatan mereka ketika pasukan Soviet mendekat, dan mencoba untuk menghancurkan catatan tahanan mereka yang banyak, membuatnya sulit untuk sepenuhnya menghitung jumlah korban. Studi akademis sejak itu setuju bahwa secara total hampir 1,3 juta orang tiba di Auschwitz, sekitar 1,1 juta dari mereka meninggal di sana. Orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru Eropa yang dikendalikan Nazi merupakan mayoritas korban. Hampir 1 juta orang Yahudi dibunuh di Auschwitz. Salah satu contoh spesifik adalah populasi Yahudi Hungaria. Dalam waktu hanya 2 bulan, antara Mei dan Juli tahun 1944, ada sekitar 437.000 orang Yahudi Hungaria yang dikirim ke Auschwitz. Sebanyak 75.000 orang sipil Polandia, 15.000 tahanan perang Soviet, 25.000 orang Roma dan Sinto, juga para homoseksual dan tahanan politik dibunuh di komplek Auschwitz. Salah satu musibah akibat manusia paling parah di dunia adalah tragedi Chernobyl, ledakan reaktor di Chernobyl, Ukraina yang di masa itu masih di bawah naungan Uni Soviet. Tragedi Chernobyl terjadi pada 1986 menewaskan 28 korban secara langsung. Ribu penduduk Chernobyl harus mengungsi. Lantas, bagaimana sejarah tragedi Chernobyl di Ukraina? Bagaimana kronologi, sebab, dan dampaknya di masa tersebut? Pembangunan reaktor nuklir di Chernobyl dimotori oleh Viktor Bryukhanov, salah seorang ahli mekanik nuklir terbaik Uni Soviet di masa itu. Bryukhanov dipanggil oleh Kementerian Energi dan Kelistrikan untuk membangun megaproyek pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, sebagai tonggak pencapaian Uni Soviet. Terdapat beberapa reaktor nuklir dibangun Uni Soviet di bawah pimpinan Bryukhanov, termasuk yang berada di Pripyat, Chernobyl. Rencananya, 6 reaktor akan dibangun, yang masing-masing reaktornya bermuatan 1000 megawatt, tinggal 2 lagi sebelum perencanaan Chernobyl sebagai pusat PLTN nuklir komplit sesuai target. Akan tetapi, salah satu reaktor yang diberi kode reaktor nomor 4 belum juga selesai dikerjakan. Padahal waktu sudah lewat 4 tahun. Jenis reaktor nuklir yang rusak itu adalah reaktor Bolshoy Mosnosti Kanalny. Ketika reaktor itu mati mendadak, ia harus segera didinginkan dengan air dalam reaktor agar mesin tidak rusak. Masalahnya, proses pendinginan itu tidak memuaskan. Meskipun Chernobyl memiliki 3 generator cadangan untuk memompa air pendingin, namun dibutuhkan tenaga mesin turbin tambahan. Ketika tes percobaan dimulai, neraka Chernobyl pun dimulai. Karena kekurangan tenaga listrik untuk memompa air ke dalam reaktor, akibatnya panas berlebih pun muncul di reaktor nomor 4 Chernobyl.
Daya reaktor kemudian melonjak hingga 33.000 MW thermal, 11 kali lebih kuat daripada biasanya. Akibatnya, saluran bahan bakar dalam reaktor pecah, termasuk pipa air yang seharusnya mendinginkan reaktor. Suhu panas setinggi 3000 derajat Celcius pun menyebar. Atap reaktor seberat 1000 ton meledak dan menunjukkan penampakan inti reaktor. Sebagian adalah batang grafit dari reaktor, sebagian lagi adalah material yang sudah terpapar radioaktif. Kebakaran hebat karena ledakan reaktor nuklir itu berlangsung selama seminggu penuh, melepaskan debu partikel radioaktif ke udara. Saat itu Dyatlov, Akimov, serta beberapa orang di Chernobyl mungkin sadar betapa kacaunya perbuatan mereka. Akibat tragedi Chernobyl, 350.000 orang harus mengungsi. Selain itu, radiasi nuklir juga mencapai jarak 200.000 km persegi hingga Belarusia, Rusia, dan Eropa. Selama 200.000 tahun ke depan, Chernobyl diprediksi sebagai kawasan yang tak layak ditinggali karena radiasi nuklir yang parah. Intinya pada kasus ledakan nuklir Chernobyl terjadi karena hawa nafsu seseorang demi karirnya.